Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurnia di channel. Nah, pada video kali ini saya akan mereview ya tentang penggantian front pipe, down pipe, center pipe, dan tail pipe di mobil Innova Reborn diesel saya. Jadi yang mau ganti down pipe atau ganti front pipe atau ganti center pipe atau ganti tail pipe bisa disimak video saya ini. Nanti fungsi-fungsinya apa dari down pipe itu, front pipe itu apa, center pipe apa, kerjanya gimana. Lalu untuk tail pipe itu seperti apa? Apakah dia hanya sebatas pipa pembuangan menuju ke knalpot aja atau ada fungsionalnya? Oke, langsung aja. Sekarang di depan kita ini adalah mobil Innova Reborn diesel yang dimana untuk front pipe dan down pipe-nya sudah saya ganti. Nah, untuk front pipe itu yang mana? Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini adalah down pipe ya. Kita bisa lihat ini yang tulisan BRD. Jadi dari sambungan yang sana, sambungan sini sampai dia ke atas, sampai dia ke bagian sambungan yang menuju ke turbo atau ke turbin turbo. Ya, ini yang dinamakan down pipe ya. Nah, untuk down pipe ini untuk yang modelnya itu seperti ini ya. Kalau kita ganti down pipe-nya ya, tapi nggak hanya merek BRD aja, banyak merek lainnya ya. Tapi untuk saya ini yang pasti saya pakai yang merek yang bagus ya. Kalau setahu saya yang bagus ya BRD karena dia made in Thailand. Dan kalau kita bisa lihat di sini, ini untuk pipanya tidak ada sambungan, jadi langsung locor ditekuk langsung ya. Tapi kalau yang lokal-lokal biasanya itu di tekuannya ini ada sambungan, di tekuan itu ada sambungan, dan resiko sambungan itu kalau sudah lama itu bocor. Tapi kalau tekuan seperti ini pres-presan ya, jadi ini sudah sambungan seperti ini, nggak ada tekuan di nggak ada sambungan di tekuannya, itu biasanya awet ya, nggak akan bocor. Paling-paling kalau bocor sudah umur 5 tahun ke atas, paling di seal-sealnya, seal dari seal knalpotnya atau packing knalpotnya ya. Nah, ini yang dinamakan down pipe ya. Jadi down pipe ini menghubungkan antara center pipe dengan bagian center pipe ya, dihubungkan dengan down pipe ini lalu menuju ke turbo. Nah, untuk Innova Reborn yang belum Euro 4 ya atau 2021 ke bawah, itu untuk down pipe-nya ini ya, modelnya seperti ini. Nah, ini adalah down pipe-nya. Jadi ini down pipe asli bawaan Reborn ya. Nah, ini dia posisinya seperti ini ya. Nah, begini, ini yang bawah, ini yang bagian atas yang ujung ke turbo. Nah, seperti ini. Nah, lalu apa kelebihan kita ganti down pipe-nya ya? Kita ganti dari down pipe yang standar, kita ganti dengan down pipe yang custom seperti ini. Kelebihannya apa ya? Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk pipanya ini ukurannya sama ya. Kita lihat lubangnya pun sama. Nah, ini lubangnya sama. Jadi bagi yang video detailnya untuk mengganti down pipe itu sudah pernah saya videokan ya, khusus ganti down pipe sudah ada videonya. Tapi di video ini saya akan mereview untuk penggantian down pipe, front pipe, center pipe, dan tail pipe itu bagaimana kelebihan dan kekurangan dan fungsinya. Ya, ini untuk down pipe-nya ya. Kalau kita bisa lihat di sini tadi di ujung sana untuk besarnya ini diameternya sama sampai sini. Nah, setelah sini dia mengecil. Nah, mengecil ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini lubangnya ya, dia kecil ya, mengecil. Entah kenapa kok Toyota dia membuat lubang sekecil ini. Ya, ini kalau sudah lama kelamaan, ini kalau mobil khususnya yang sering minum biosolar, ini lama-lama residu atau kerak-kerak dari asap ini tebal, ini bisa numpuk di sini dan ini lubang akan semakin kecil. Ya, ketutup. Nah, otomatis logikanya kalau lubang semakin kecil, maka pembuangan dari turbo itu akan terhambat. Nah, kalau terhambat, maka akan menyebabkan turbo itu kerjanya berat. Kalau kerjanya berat, otomatis putaran turbinya itu lebih pelan. Kalau putaran lebih pelan, berarti kerja turbonya tidak 100% dan tidak bisa menghasilkan tenaga 100% ke mesin. Oleh sebab itu kenapa alasan saya mengganti down pipe-nya dengan yang custom seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi alasannya supaya udara yang dibuang dari turbo itu lebih loss 100% karena tidak ada penyempitan dari leher down pipe ini ya. Nah, lalu untuk down pipe yang mobil tipe Innova Reborn yang Euro 4 atau 2021 ke atas, itu di sini ada CC-nya ya, atau catalytic converter, yang dimana fungsinya dia untuk menyaring
gas buang dari knalpot itu supaya lebih bersih yang dibuang ke belakang. Jadi untuk uji emisi dia bisa lolos. Tapi kalau kita sudah ganti seperti ini kebanyakan kalau kita minum biosolar itu kalau uji emisi itu tidak bisa lolos seperti itu ya. Tapi fungsinya untuk kinerja turbo jauh lebih ringan, enak ya. Dan ini untuk downpipe Innova tahun 2019 yang belum Euro 4 ya, yang belum IAT itu tidak ada CC-nya, catalytic converter. Nah, untuk CC-nya itu posisinya di mana? Nah, untuk CC-nya catalytic converter itu posisinya ada di center pipe ini. Jadi ini center pipe. Nah, ini adalah CC, catalytic converter ya. Jadi fungsinya dia untuk menyaring udara yang keluar dari pembakaran, disaring supaya keluarnya dia lebih bersih. Seperti itu. Ini catalytic converternya. Tapi untuk Innova 2021 ke atas Euro 4 yang sudah IAT, ininya nggak ada gelembungnya seperti ini. Dia lost pipa langsung, tapi gelembung CC-nya itu catalytic converter dia ada di sebelah sini. Jadi kesimpulannya kalau kita mau ganti, mau supaya turbonya itu lancar keluarnya, kita misalkan budgetnya minim ya, kita nggak ganti full system, ya silakan dicek aja. Kalau misalkan Innovanya itu 2021 ke atas, sudah Euro 4, sudah IAT, itu biasanya catalytic converter di sini, jadi kita cukup mengganti downpipe-nya aja seperti itu. Tapi kalau untuk Innova saya 2019 yang belum Euro 4, belum IAT, dia ada di bagian center pipe. Jadi harus ganti center pipe-nya. Ya, lebih enak lagi kita ganti juga untuk downpipe-nya seperti itu ya. Nah, ini untuk downpipe-nya BRD. Lalu kita lihat lagi untuk center pipe-nya. Untuk center pipe saya juga menggunakan BRD ya. Nah, ini center pipe-nya. Jadi dia dari atas sambungan itu dia langsung ke sini ke belakang ya, ini BRD. Dia langsung sini sampai ke belakang sampai ketemu di sambungan sini. Dan sini untuk ke belakang itu dinamakan center pipe ya. Nah, untuk ini down pipe ya, down pipe front pipe-nya ini saya gunakan BRD juga. Tadi down pipe BRD, untuk front pipe juga BRD. Nah, ini saya gunakan selama 1 tahun. Cukup awet, tidak ada perubahan warna ya, karena dia stainless dan bahannya bagus ya seperti itu, dan tidak ada bocor pada sambungannya ya. Ini perbedaannya ya. Ini yang custom, yaitu yang BRD Thailand. Kita bisa lihat untuk pipanya ini seperti ini. Ini stainless ya, dan yang pasti kalau stainless ya jauh lebih awet. Nah, ini ya untuk downpipe-nya. Nah, ini perbandingannya ya. Lalu kita lihat untuk yang orinya. Nah, ini untuk orinya ya, dia bahannya bukan stainless ya. Dan di sini ada CC-nya atau catalytic converter. Sedangkan yang sudah saya ganti nggak ada catalytic converter. Nah, lalu ini adalah bagian center pipe. Ya, center pipe ini gunanya untuk apa? Center pipe ini gunanya untuk ini ya. Nah, ini ada gendang. Ini gunanya untuk suaranya tidak berisik. Ya, kita bisa lihat di sini, ini orinya Toyota, banyak Innova. Gendangnya sebesar ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, seperti ini ya. Semakin besar gendangnya, semakin suaranya semakin halus. Tapi semakin kecil, suaranya akan semakin kecil juga. Nah, untuk center pipe, saya menggunakan juga, saya custom. Jadi ini saya ganti ya, dan tailpipe-nya juga ini center pipe. Ya, gendangnya ini saya ganti dengan, saya nggak pakai BRD ya, tapi pakai lokal yang cukup lumayan bagus menurut saya. Saya pakai 507 ya. Nah, ini ya. Nah, jadi dari sini sambungan sini sampai ke belakang sini. Nah, kita bisa lihat di sini gendangnya ini nggak sebesar bawaan ori mobil Innova ya. Jadi untuk center pipe ini, dia ini tipenya yang silent. Jadi untuk suara tetap nggak ada perubahan. Jadi untuk suara knalpot nanti kita coba hidupkan mesin dan kita coba di jalan, tidak ada perubahan sama sekali dari suara. Ya, jadi tetap silent, tapi untuk udara atau gas buang yang terbuang dari knalpot itu lebih loss atau lebih keluar ya daripada orinya. Jadi lebih enak setelah kita ganti center pipe seperti ini. Untuk kita ganti ya center pipe seperti ini itu lebih plong. Jadi lebih enak, tarikan ke mesin enak. Kita nanti coba di jalan. Ya, ini saya menggunakan 507. Nah, mereknya di sana ya. Ini 507 untuk center pipe-nya. Ya, seperti itu. Lalu tailpipe-nya ya kita lihat ya. Nah, untuk tailpipe dia seperti ini ya, bawaan orinya. Dia diameternya ini kalau nggak salah 2 atau 2,5 ya, saya lupa. Nah, seperti ini.
Lalu untuk tailpipe-nya saya menggunakan 507. Kita lihat ya untuk tailpipe-nya. Nah, ini adalah untuk tailpipe-nya. Saya menggunakan 507 ya. Jadi untuk tailpipe ini juga saya ganti ya seperti ini. Nah, untuk 507 dia untuk lakukan ada sambungan ya. Nah, seperti ini untuk lokal. Nah, seperti ini dan dia naik ke atas, dan ini menurut saya bagus ya, cukup lumayan bagus dan tebal. Nah, lalu untuk lubangnya ini lebih besar daripada orinya. Jadi untuk udara yang keluar, kan tadi untuk downpipe, frontpipe, center itu kan diplong semua. Nah, otomatis yang belakang harus dibesarkan supaya udara yang keluar dia lebih cepat keluar dan enak los. Ya seperti itu. Oleh sebab itu kita harus ganti semua ya menurut saya kalau kita cari performa yang lebih atau meningkat ya. Nah, ini untuk tailpipe-nya saya sudah ganti 507. Nanti untuk tailpipe 507. Lalu untuk center pipe juga 507. Lalu untuk front pipe-nya BRD ya, dari sini sampai naik ke atas itu BRD ya. Nah, BRD. Nah, lalu front pipe-nya ini saya menggunakan BRD juga. Nah, lalu apakah ada perubahan suara setelah kita ganti full custom mulai dari turbo, dari downpipe, front pipe, center pipe, sampai tailpipe? Untuk perubahan suara tidak ada ya, karena sekali lagi untuk center pipe saya menggunakan yang tipe silent, bukan yang tipe performa, tipe drag. Kalau kita mau suara yang kencang seperti suara Fuso yang orak seperti itu kita beli cukup center pipe-nya yang tipe drag atau yang semi drag. Kalau yang lebih pelan, kalau lebih pelan lagi yang performa tapi suaranya masih kenceng ya. Tapi kalau suaranya pingin seperti standarnya tapi performanya enak atau tarikannya lebih enak ya, kita pakai yang center pipe-nya tadi yang tipe silent ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau cari mobil kita itu mau buat enak, tarikan lebih enak, saya sarankan kalau minim budget kita hilangkan yang ada CC-nya. Misalkan sekali lagi untuk di Innova Ribbon saya ini kan belum Euro 4 yang belum IAT, itu untuk contailer converternya ini kan berada di front pipe ya. Jadi ini yang diganti. Tapi untuk front pipe dan back pipe menurut saya harus diganti semua. Tapi kalau yang Euro 4 ini CC-nya atau gelembungnya ada di gini atau di depan sini. Jadi kita harus ganti bagian downpipe-nya ini seperti itu ya. Jadi kita cari performa, kita ganti downpipe front pipe aja. Ya kalau kita mau suaranya lebih enak lagi ya, kita ganti center pipe. Kalau yang silent ya yang tipe silent, kalau suaranya pingin yang sama seperti standarnya. Dan tailpipe wajib diganti. Jadi kalau center pipe diganti, tailpipe wajib diganti seperti itu ya. Oke, langsung aja kita coba ya, kita hidupkan mesin, nanti terakhir kita cek tes di jalan bagaimana, apakah ada suara atau tidak, lalu performa tarikannya seperti apa. Tapi nanti saya nggak bisa tarik-tarik sampai kenceng sampai 100 ya, karena saya di dalam kota. Jadi kita gas dikit aja, kita lihat naiknya itu enak sekali ya. Jadi ke performa mesin itu jauh lebih enak. Oke, saya akan hidupkan mesin dulu ya, kita dengarkan untuk suara mesinnya apakah ada perubahan atau tidak. Kita hidupkan mesin ya. Nah, kita hidupkan mesin dulu. Oke, lalu untuk dari suara mesin tidak ada perubahannya, kita dengarkan. Suara mesin nggak ada perubahan, jadi sama aja seperti standarnya ya. Meskipun kita sudah ganti front pipe, down pipe sama aja ya. Lalu untuk dari belakang ya, kita coba di knalpot apakah suaranya beda atau tidak dengan orinya. Karena untuk center dan tailpipe-nya kan kita sudah ganti. Nah di sini ya. Nah kita dengarkan suaranya. Untuk suara nggak ada perubahan ya, sama dengan orinya. Cuma suara anginnya itu lebih kenceng. Kita dengarkan ya, ngesesnya itu lebih kenceng. Kita dengarkan. Nah kita dengarkan kan dia suara anginnya yang keluar dari knalpot itu lebih kenceng. Karena apa? Karena udaranya los. Jadi tidak ketahan dari downpipe yang menyempit tadi dan CC atau converter, catalytic converternya. Kita dengarkan. Nah, suara anginnya dia lebih keluar. Ya, otomatis kerja turbo dia tidak berat. Ya, kita lihat lagi di bawah. Nah, ya itu ya. Untuk suaranya tidak ada perubahan. Sama seperti orinya, karena kuncinya dia ada di ini ya, center pipe yang tipe silent, bukan tipe drag, tipe performa.
Ya kalau kita mau suara yang lebih kencang, kita beli yang tipe drag seperti itu ya. Nah ini dari suara mesin nggak ada perubahan. Nah ini ya, nggak ada perubahan sama sekali, sama aja ya, karena saya pakai yang tipe silent. Oke, langsung aja kita coba di jalan ya, bagaimana setelah ganti down pipe, front pipe, dan tail pipe dan center pipe selama saya gunakan selama 1 tahun, apakah ada peningkatan performa atau tidak. Oke, tonton videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang saya coba di jalan ya, setelah ganti down pipe, front pipe, dan center pipe, dan tail pipe, apakah ada perbedaan suara dari suara mesin. Ya, kita dengarkan sekarang dari dalam kabin. Ya, nggak ada suara mendengung, nggak ada suara yang lebih kencang daripada kondisi orinya. Jadi untuk mengganti down pipe dan front pipe ya, itu nggak ada perbedaan suara. Kalau kita mau ganti ada suaranya, yang center pipe yang ada gendangnya itu diganti. Ya, kalau saya ini pakai yang tipe silent, jadi suaranya mirip orinya. Kalau kita mau suara yang lebih keras, pakai yang performa. Kalau mau lebih keras lagi, pakai yang semi drag, dan yang paling keras lagi pakai yang tipe drag ya, seperti itu. Tapi menurut saya yang paling enak tuh ya yang tipe silent ini atau yang performa, kalau kita agak mau berisik sedikit ya, seperti itu. Tapi di saya ini yang tipe silent, jadi untuk suaranya sama persis dengan orinya ya, seperti itu. Jadi untuk di dalam kabin kita dengarkan nggak ada suara mendengung, nggak ada suara yang kenceng ya, seperti itu. Oke, ini saya gunakan di jalan ya, kita coba di jalan, kita dengarkan suara mesinnya pun sama seperti orinya ya. Ada sedikit sekali suara lebih dengung ya, karena perbedaan dari tabung atau gendangnya dari yang ori dengan yang sudah ganti center pipe ini dengan 507 yang tipe performa, itu gendangnya lebih sedikit. Otomatis untuk peredamannya itu lebih di loss, jadi lebih tidak diredam daripada orinya ya, seperti itu. Lalu untuk performa bagaimana setelah kita ganti front pipe, down pipe, center pipe, bahkan tail pipe nya? Yang pasti performanya naik ya, jauh lebih enak daripada standarnya. Karena apa ya? Karena tadi seperti yang saya jelaskan, pada bagian down pipe nya kita lihat tadi, untuk orinya kan dia untuk ujungnya yang dari turbo itu lebih kecil, menyempit. Itu lama kelamaan kalau banyak residu, banyak kotoran yang menyumbat, semakin kecil ya, semakin sempit. Kalau semakin sempit, maka untuk keluarnya udara dari turbo itu terhambat, otomatis kerja turbo pun akan kurang maksimal, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk udara ini loss sekali, enak sekali. Jadi ke performa itu jauh ya. Ini saya rubah ke mode normal ya, kita coba akselerasi ya. Ini saya naiknya ya, langsung ke 80 ya. Akselerasinya enak, mobil pun jadi lebih responsif. Kita gas dikit langsung gasnya langsung sweet, seperti itu. Lalu untuk suara turbo, apakah ada suara yang masuk? Untuk suara turbo lebih keluar ya, jadi untuk swingnya itu lebih keluar saat kita akselerasi, saat kita kick down gasnya, itu suara swing itu lebih keluar ya. Tapi nggak berisik sampai berisik masuk kabin, nggak seperti itu ya. Jadi untuk suara dari turbo lebih keluar, karena ya itu tadi, karena udaranya lebih di loss, seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau mau pakai ganti down pipe, front pipe, itu saya sarankan, wajib menurut saya. Kalau mobil diesel, apalagi yang sudah ada CC nya atau catalytic converternya, itu kalau kotor ya kita harus berawat, harus kita bersihkan. Kalau nggak bersihkan, tersumbat, kerja turbo menjadi kurang maksimal, otomatis untuk kinerja mesin pun tidak maksimal, seperti itu ya. Dan untuk gendangnya pun kalau saya ya ganti full system ya. Kalau nggak mau berisik ya tadi itu yang dicari yang tipe performa untuk center pipe nya. Oke, sekian aja video dari saya. Itu tadi review saya selama saya pakai 1 tahun untuk penggantian down pipe dan front pipe di mobil Innova Reborn diesel saya. Oke, terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.